Okay everyone, how are you today? I hope you are very well. In this time, we are going to study about the new material that is about if clause conditional sentence. But before we start our lesson, as usual, don't forget to fry first, okay? Oke kelas, apa sih yang disebut atau dimaksud dengan if clause conditional sentence? Nah, if clause conditional sentence memiliki definisi bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan pengandaian, keinginan atau bahkan kemungkinan. Jadi ketika kita ingin berandai-andai, maka kita menggunakan if clause. Nah, tipe dari conditional sentence itu ada 4. Yang pertama type 0, type 1, type 2, and type 3. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 2 tipe saja, tipe 0 and type 1. Oke, mari kita mulai di slide berikutnya. Nah, pada slide ini ada rumus umum conditional sentence. Lihat tabel, ada complex sentence, subordinate clause yaitu clause yang tidak bisa berdiri sendiri, itunya if tambah condition. Main clause, clause yang bisa berdiri sendiri, yaitu itunya result dan consequent. Apa sih clause? Clause itu adalah kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, if clause dapat menempati awal atau tengah kalimat. Ketika if clause menempati awal kalimat, koma ditempatkan sebelum main clause. Untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Untuk conditional sentence type 0 itu memiliki penggunaan untuk menyatakan kebenaran umum dan kebiasaan. Menggunakan kebenaran umum dan kebiasaan. Nah, rumusnya if clause dan main clause. Untuk if clause-nya if ditambah simple present. Untuk main clause-nya itu menggunakan struktur kalimat simple present. Kita lihat untuk lebih jelasnya, lihat contohnya ya. Sebagai contoh di sini ada nomor 1, if it rains it's wet. Jika hari hujan pasti basah. Lihat ya, if dulu maka kita tulis koma. Kalau main clause dulu it's wet, pasti basah if it rain. Jika hari hujan, maka ketika if-nya ada di akhir atau di tengah, maka kita tidak menggunakan kata koma. If I have a lot of money, I am happy. Jika saya banyak uang, saya bahagia. Itu kebenaran umum ya, atau general truth. Jika saya banyak uang, saya bahagia. Tidak ada ya yang banyak uang sedih gitu. If we ask a lot of questions, he often gets mad. Jika kita menanyakan banyak pertanyaan, dia sering marah. He often get, dia sering, often, maka itu contoh dari habit ya, kebiasaan sering. If my friend come over, we usually go to the park. Jika teman saya datang, kami biasanya pergi ke taman. Usually, ya, sama ya, bentuk habit atau kebiasaan. If someone makes eye contact with her, jika seseorang genit padanya, my sister feel uncomfortable. Saudara saya merasa tidak nyaman. Itu kebenaran ya, kebenaran umum. Jadi tidak ada ya digenitin orang akan merasa nyaman. Untuk type 1 atau type berikutnya ya, conditional sentence type 1 digunakan untuk keadaan yang memungkinkan. Keadaan yang mungkin baik memungkinkan sekarang atau yang akan datang. Rumusnya itu if tambah simple present, main clause-nya present future ya, menggunakan kata will. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini contoh dari if conditional sentence type 1. Nomor 1, if I meet him, I will introduce myself. If I meet him itu if clause menggunakan present tense. Meet verb 1, I will introduce myself. Main clause-nya menggunakan future tense ya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi ada kemungkinan saya memperkenalkan diri, akan memperkenalkan diri kalau bertemu dia. Itu. If I meet him,
if clause disimpan di awal, maka kita menuliskan koma. Tapi jika main clause-nya dulu, I will introduce myself, baru if clause, maka kita tidak membubuhi koma. Nomor 2-nya, if you study hard, you will be clever student. Jika kamu belajar sungguh-sungguh, kamu akan menjadi siswa yang pintar. Jadi ada kemungkinan menjadi siswa pintar kalau kita belajar sungguh-sungguh. If you give her a new dress, she will be happy. Jika kamu memberi dia baju baru, dia akan senang, dia akan bahagia. Ada kemungkinan saat ini ataupun nanti dia akan bahagia kalau kita memberinya baju baru. Nah, di situ contoh dari type 1 dari conditional sentence. Mudah-mudahan paham apa yang dijelaskan. Dan untuk latihan, coba membuat kalimat di bagian komen ya. Nanti tulis nama, kelas, dan kalimatnya menggunakan bentuk type 0 dan type 1. Saya kira cukup untuk penjelasan kali ini. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dipahami dan dimengerti, dan untuk tugasnya bisa dikerjakan. I think it's enough for our meeting today, and I will close this meeting by saying see you next meeting. Bye.